Katanya dua Genji habis ketemu. Eriko Lim dan Chandra Liao. Bisa komentar nggak Anda? Komentar saya, Gue disuruh ngedit Rewind Indonesia nih. Perasaan lu gimana? gue nolak 3 kali. Hah? Nolak karena apa? Nolak 3 Pasti kali. ada Karena alasannya. selama 1 bulan gue tidur cuma 2 jam sehari. Even gue lagi ngedit nih, lagi gini, gue bisa tidur. Selamat datang di podcast Sedini, seputar industri kreatif dan seni. Hari ini kita kedatangan seorang yang spesial. Beliau itu sempat terkenal banget di tahun 2020 ke bawah. Sekarang sih masih terkenal sebenarnya. Cuman hari ini kita bahas lebih dalam tentang beliau. Dan beliau adalah Bang Dere. Jeder. Halo troops, what up? Oke. Gimana ya? Gue agak bingung. Gak terkenal banget lah, gue biasa aja. Iya kan kata lu, kalau kata gue mah gitu. Gini, sebelum kita mulai, buat Oke. teman-teman yang baru itu kan biasanya mikir, ini abang dari jeder siapa sih gitu. Iya, pasti begitu. Jadi tuh. kenalan dulu deh bang. Boleh. Halo, nama gue Dere, biasa dikenal Jeder, akun Instagram gue. Di TikTok juga, tapi di TikTok nama gue diambil sama orang. Hah? Jadi akunnya udah diambil sama orang duluan. ternyata. Jadi nama, kalau di TikTok namanya Jeder original. Oke, ada originalnya ya. Betul. Nah, basic gue itu sebenarnya adalah video editor. Dan gue pernah bekerja di salah satu YouTube channel terbesar di Indonesia. Sampai sekarang. Amin. Salah satu YouTube yang cukup besar lah di Indonesia gitu. Itu Tim Tuan, Chandra Liao gitu. Jadi gue pernah dari tahun 2016 sampai 2020. Sampai Rewind 2020 terakhir. Itu yang ngerjain? Itu gue ngerjain. Oke. Itu post pro terbesar gue pertama kali tuh sebelum akhirnya gue terjun ke freelance gitu. Nah, basic gue di situ sebenarnya. Jadi gue editornya Tim Tuan lah dulu gitu. Oke. Gitu. Terus setelah lu bilang 2016 sampai 2020. Setelah itu lu ngapain? Setelah itu gue freelance. Freelance di editor juga? Sama, tetap di editing juga gue. Terus yang lu kerjain day to day-nya apa? Day to day-nya lebih ke video editing tetap sama, cuman kalau dulu kan gue ngerjainnya YouTube doang ya. Ini sekarang gue semenjak freelance tuh gue ngambil banyak kayak misalnya digital komersial. Oke. Terus gue ada ngambil podcast juga, itu masih YouTube sih hitungannya ya. Podcast, terus kemudian kompro juga gue ngambil. Oke. Terus gue pernah ngerjain video, ya rata-rata digital sih, digital ads gitu-gitu ya. Yang vertikal, kemudian ada juga beberapa konten YouTube orang. Oke. Kemudian ya sesekali gue juga ngonten sendirilah gitu. Oke. Lu masih konten sampai sekarang? Alhamdulillahnya masih, dan fun fact-nya adalah tahun ini justru gue pengen lebih shifting ke full konten malah. Mau fokus ke situ gitu? Iya. Oke. Kenapa lu bisa berpikir, kayaknya gue harus ngonten nih, gue harus full konten nih? Kenapa tuh? Jujur ya, honestly, beberapa tahun belakangan emang gue tetap juga konten juga kan. Dan gue memang lingkungan gue semua content creator juga. Cuman gue ngerasa kayak tahun ini tuh content creation lagi shifting ke hal yang baru lagi. Jadi gue nggak perlu nyebur di tengah-tengah ombak gitu loh. Oke. Jadi ombaknya ada ombak baru lagi dan gue bisa ngikutin dari awal lagi gitu. Karena faktanya bahwa dulu gue pernah ngikutin beberapa ombak content creation ya. Yang dulu zamannya video-video transition Cungda. Oke, ya. Ada orang yang Sam Calder dan macam-macam gitu. Nah itu gue lumayan riding the wave. Dan itu salah satu yang bikin gue lumayan naik juga tuh. Oke. Saat itu. Oke. Dan tapi ternyata gue di saat itu merasa idealisme tinggi dan segala macam. Gue nggak bisa maintain itu gitu loh. Jadi ngerasa kayak gue nggak mau sering-sering bikin konten biar gue kelihatan eksklusif atau gue pengennya konten-konten yang bagus doang yang naik gitu. Dan akhirnya ya gue kehilangan momen dan segala macam. Gue 2 kali kayak gitu. Gue riding the wave. Satu lagi gue lupa konten apa gitu dan naik lagi. Dan sampai 5 tahun terakhir gue stuck di following yang segitu-segitu aja gitu. Nggak ada perkembangan gitu. Oke. Dan gue ngerasa kayak tahun ini deh tahunnya gue untuk nyemplung lagi nih. Karena banyak konten creator baru juga yang ya at least gue sih bukan sombong atau gimana ya, cuma gue ya nggak apa-apa lah orang nggak ada yang kenal gue di tahun ini, tapi at least gue berusaha untuk memperkenalkan diri lagi nih. Gitu. Oke. Berarti lu ngerasa kayak, aduh gue ketinggalan nih, gue kayaknya harus ikut ngejar nih gitu. Jujur iya. Jujur iya. Ditambah emang yang umur ya Pak ya. Kita ngomongin umur betul, nih. Betul.
kalau gue kan baru masuk kepala 3 ya. Umur gue sekarang 32. Ada rasa-rasa di mana kayak gue ngerasa umur segini telat nggak ya kalau gue harus reset konten gue lagi nih, harus mulai lagi untuk rebranding diri gue lagi. Kemudian gue harus bersaing sama anak-anak umur 20-an, apalagi gue ngeliat yang sekarang gila-gila jago-jago anjir. Umur masih bahkan di bawah 20 loh ada loh. Kayak konten kata siapa sih Galang ya? Galang. Itu gila banget. Itu masih sekolah kan dia. Nah, gue harus bersaing sama anak-anak kreatif kayak gitu loh. Tapi yang bikin gue sadar bahwa ada lebih ke arah semua tuh ada tempatnya. Jadi kita tuh nggak perlu melihat orang yang oh dia lebih bagus atau oh dia udah bikin konten ini, gue nggak usah bikin konten ini, nggak usah. Tapi lebih ke arah lu mampunya di mana ya lu bikin di situ aja gitu loh. Dan fokus sama diri lu sendiri, karena lu kalau fokus sama orang nggak akan ada habisnya. Iya benar-benar. Karena kan gimana ya, kreativitas orang itu kan beda-beda ya. Betul, setuju gue. Contoh kayak misalnya lu dulu itu salah satu trendsetter menurut gue. Ya kan? Thank you. Banyak orang yang bikin konten, terus pasti caption nih, inspired by der jeder gitu kan. Ya gitu ya, ada. Ya itu gue pun kenal lu sebenarnya tahun itu gitu. Gue kenal lu itu tahun itu. Terus gue juga suka ngikutin Rewind Indonesia, which is menurut gue keren banget. Gue nggak ngerti gimana caranya lu dapet idenya untuk bikin hal seperti itu. Dan itu yang bikin gue ngelihat kayak anak-anak sekarang mah kayaknya kurang ini deh, kurang gimana ya, kurang apa disebutnya, bukan kurang kreatif sih kreatif, cuman kayaknya kurang preparation. Kalau zaman kita kan kita ada post production, betul ada production, lebih proper ya, ada apa namanya lagi, ya pre-productionnya juga kita harus pikirin. Bener, gitu kan. Justru itu tiang utamanya di situ. Betul. Kan? Kalau sekarang kan enggak. Gue mau ngonten nih, gue harus bikin gini nih, cepret masuk ke edit gitu kan. Nah, yang pengen gue tanyain ke lu itu gimana caranya lu waktu itu hektiknya sebagai editor untuk Rewind Indonesia itu? Gue disclaimer dulu ya tapi gue ngerjain Rewind itu cuman di 2020 sebenarnya. Sisa-sisanya itu udah bukan gue sebagai post pro ya. Jadi 2020 cuman di tahun-tahun berikutnya gue ngerjain yang namanya replay, TikTok replay. Hampir mirip lah. Betul. Rewind kan lebih ke arah yang YouTube-nya ya, yang lebih apa namanya? Yang lebih panjang. Horizontal, iya lebih panjang. Kalau yang TikTok itu lebih vertikal. Sebenarnya secara workflow hampir mirip-mirip sih gitu. Nah, jadi kalau gue pribadi itu sebenarnya skalanya tuh lumayan besar dan sebenarnya workflow-nya agak beda sama film. Gue belum pernah ngedit film sih sejujurnya ya. Cuman gue pernah lihat beberapa, gue udah 2 kali diajak ke editing film seperti apa gitu ya. Nah dia tuh lebih gimana ya? Dia konten tapi long form gitu loh. Lebih panjang. Konten vertikal tapi lebih panjang. Gitu. Dan lebih apa ya? Ribetnya tuh karena beberapa efek, kemudian beberapa tren itu harus gue pelajarin. Oh jadi itu lu sendiri yang ngerjain? Kalau kayak VFX-nya beda gitu? Sebenarnya kru kecil gitu, tapi nggak sendirian juga. Ada beberapa lah, gue lihat saya kayak bisa berlima. Tapi biasanya offline gue sendiri. Gue offline gini. Sorry gue potong nih. Aman. Offline itu gimana sih? Takutnya teman-teman bingung. Gue jelasin dikit ya. Jadi offline tuh proses kita motong-motong, masukin footage dulu gitu ya. Jadi di offline tuh ada beberapa tahap. Yaitu yang pertama kita ada logging dulu, masukin dulu, pilih file, kemudian masuk rough cut. File yang udah bagus kita susun dulu, tapi masih berantakan. Setelah tersusun, udah jadi, ini udah oke, udah enak, baru kita fine cut. Kita kasih transisi, kemudian cuttingannya kita benerin dan segala macam. Nanti baru di situ ada namanya lock, picture lock. Setelah itu baru kita, kalau udah picture lock, baru kita bisa masuk ke online. Picture lock itu maksudnya gimana? Dikunci gitu? Ini udah. Yes, betul. Jadi cuttingan tuh semua udah dikunci. Jadi cuttingan udah nggak boleh dirubah lagi. Dan ini biasanya dengan persetujuan dari produser dan director. Berarti ini lu harus ada komunikasi dengan produser dulu. Betul, sama director biasanya gitu. Jadi kalau udah lock, karena gini, ketika kita, kenapa harus ada picture lock? Karena kalau kita masuk ke online, itu udah berhubungan dengan frame per detik. Benar-benar efek tuh udah yang nggak boleh dirubah-rubah lagi. Karena beda 1 frame aja, itu udah
bisa berantakan workflow semuanya. Oh iya benar juga ya. Apalagi masuk ke 3D, masuk ke color grading, masuk ke VFX, terus ya semuanya itulah gitu. Apalagi ketika divisinya berbeda-beda. Nah itu kalau apalagi dalam film, kalau let's say cuman video 2 menit, ya ada salah dikit aman lah kita benerin. Kalau film yang 2 jam, betul benernya juga. gimana? Betul Lihatnya juga. gimana? Lu bayangin nonton di bioskop tiba-tiba ada black screen. Atau ada tulisan itu merah tuh biasa Premiere stabilizer, not found atau apa gitu ya. Nah itu takutnya ke situ. Nah balik lagi ke rewind atau replay, workflow-nya kebetulan karena memang alhamdulillahnya gue dipercaya sama direkturnya ya. Kalau di rewind itu ada Bapak Chandra Liao, kalau di replay itu ada Mas Ibnu Wardani, teman gue juga by the way. Nah gue dipercaya untuk megang offline-nya sendirian. Biasanya nggak sendirian sih, biasanya ada beberapa tahun tuh gue yang diasistenin. Jadi dirafkatin dulu, dipilihin dulu footage-nya baru gue fine cut gitu. Oh berarti fungsinya si asisten ini untuk ya biasanya dia milihin cut dulu, milihin footage yang bagus. Footage, masukin footage, terus dia rough cutin. Gue tergantung permintaan gue sih sebenarnya. Kadang ada kadang ada asisten yang gue minta sampai dia fine cut. Gue liatin aja. Itu biasanya yang mau gue didik lah. Untuk jadi editor lah. Untuk penerus lah gitu ya. Benar gitu. Jadi kalau ada kerjaan-kerjaan bisa gue kasih gitu. Kemudian gue masuk juga ke online tuh. Gue ikut juga online. VFX beberapa gue yang kerjain. Dibantu sama beberapa VFX artis juga. Kayak contohnya salah satu teman gue Bani Adil. Nah itu juga itu VFX ternama di Indonesia ya kan. Anjir, apalagi yang efek-efek animal live action itu udah pasti dia ngerjain gitu. Kemudian ada beberapa temen gue juga kayak 3D artis, Mas Rifki Artio. Kemudian ada Mas Idam Abdul, Yanako. Nah itu juga ngerjain VFX gitu. Dan color, kalau color udah pasti gue lempar. Gitu. Color tuh gue masih lemah lah di color grading. Apalagi kalau udah urusan color yang sekelas rewind ya kita nggak mungkin. Waktu itu kalau nggak salah siapa yang pegang ya? Mas Ibnu Dan kalau nggak salah. Oh gitu. Iya. Oh enggak sorry. Kalau Mas Ibnu Dan tuh, bukan. Waktu itu lupa lagi. Rewind tuh siapa? Pokoknya gitu. Beda lah gitu ya. Beda. Kenapa? Karena lu lebih fokus ke storytellingnya kah gitu? Kalau color tuh beda sih Pak. Color iya sih. Spesifik. Betul. Ya. Kalau di dunia editing ya kita tuh ngeledeknya adalah kerja paling cepat bayaran paling mahal. Nah itu color kayak gitu tuh. Itu gue kayak apa ya dan gue mengakui itu karena gini, gue pernah research, gue pernah pengen ngambil S2 kan. Gue research bahwa di dalam S2 itu kurikulumnya adalah tahun pertama itu belajar color grading doang. Ini S2 apaan? Editing. Oh iya ada di UK. Anjir. Gue lupa kampusnya tapi gue pernah research. Jadi dia 2 tahun master degree S2. Tahun pertamanya itu dia belajar color grading doang. Setahun belajar full. Color grading. Color. Bener-bener pelajarin kayak ya mungkin kayak anak desain lah. Anak desain kan biasanya dia 4 tahun belajar pertama warna gitu. doang kan. Ya kayak gitulah mungkin ya pelajarannya. Terus baru tahun keduanya belajar animasi dan 3D. VFX. Gitu. Berarti maksud gue emang color grading tuh segila itu gitu. Dan betul. Gue kalau untuk urusan sekelas rewind atau replay, gue nggak mau main-main masalah color. Takut salah ya. Bener. Apalagi kan beda kamera. Betul. Ada yang lu pakai action cam juga di situasi tertentu. Betul. Gitu kan. Dan kalau kita pakai colorist ya itu pasti warna keluar banget Pak. Itu sih betul, yang diincar tuh itu sebenarnya. Betul. Karena gini, meskipun kita jago ngedit, belum tentu kita jago ngewarnain gitu kan. Betul, setuju. Bener. Makanya emang colorist lumayan juga budgetnya gitu. Iya. Itu dia, apalagi di iklan ya. Wah, betul. Karena jujur sih, kalau misalnya lu pakai colorist yang asal pun, video juga kurang enak dilihat gitu kan. Setuju, karena salah satu yang bikin video bisa dinikmatin dari awal sampai akhir tanpa ada kayak ganjel atau janggalnya itu ya salah satunya colorist. Karena dia yang bisa nyamain semua warna kan. Betul. Gitu. Dilihat benar-benar satu-satu gitu ya. Betul. Benar. Ini buat kalian yang mau baru mulai terjun ya, kalau emang kalian suka untuk color grading dan segala macam, coba tekunin itu gitu. Cuman emang rata-rata orang-orang gue kenal color grading, kalau dia colorist rata-rata dia jarang bisa ngedit. Oh gitu? Iya, karena fokusnya ke color. Giliran disuruh nge-rough cut atau disuruh offline, nggak bisa. Betul. Karena mereka fokusnya di situ gitu. Tapi kalau rough cut sama
offline deh. Itu lu ngikutin timeline dari produser juga nggak sih? Timeline apa tuh? Skripnya gitu. Oh iya, kalau itu ya pasti kita ngikutin skrip dulu awalnya kan. Kemudian kita lihat nih. Karena gini, di beberapa kasus kayak contohnya gue ngerjain iklan. Rata-rata tuh digital komersial ya. Pas di skrip tuh mereka nulisnya, frame ini atau shot ini tuh cuman 1 second, 1 detik. Ternyata pas syuting actionnya si talent itu lambat. Panjang. Iya. Oke. Sampai 2 detik atau 3 detik kan. Kalau gue taruh di ngikutin skrip, ngikutin storyboard, beda dong hasilnya. Ya udah mau nggak mau kita harus coba cari nih gimana. Oh, misal dicepetin, tapi tetap lebih ternyata. Ya udah jadi 1,5 second. Kemudian jadi yang belakang harus kita korbanin. Ada potong. Iya, gitu. potong Okay, atau dicepetin lagi gitu. Ada kayak gitu-gitu. Nah, itu masuknya nanti kelihatannya pas di offline. Oke. Berarti offline penting juga ternyata ya. Penting justru menurut gua offline editing itu ya kalau di dalam the whole production Jiwanya. iya itu kayak pre-pro-nya lah. Oh, oke. Pre-pro-nya post-pro gimana deh? Pre-pro-nya post-pro gitu. Jadi kayak ya itu tiangnya lah gitu loh. Untuk komunikasiin antara si produser ke calon penonton gitu ya. Betul. Karena gini, percuma kita punya efek yang bagus segala macam tapi offline-nya kita hancur. Nggak akan nyampe. Bener. Nyampe. Gitu. Itu sama aja kayak konten kreator yang bikin konten sinematik tapi cuma cakep doang tapi nggak ada ceritanya gitu ya. Itu dia. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Lu bisa kenal Bang Chandra itu gimana? Ini menarik nih. Nah, ini belum pernah gue buka deh kayak kemana-mana. Oke. Perdana. Oke. Jadi gue dulu tuh 2016 gue lulus kuliah dari kampus gue di Malaysia, jurusan perfilman. Kemudian saat itu tuh kalau lo tahu Indofitgram mas, mereka bikin kantor namanya IVG. Oke. Mereka rekrut, ya kan. Akhirnya gue masuk interview, ketemu Bang Bena Ibo, sama Bang Chandra, sama waktu itu sama Kak Vendri waktu itu yang interview gue. Udah kan masuk, kemudian probation. Cuman waktu itu gue kebetulan keterimanya sebagai line producer. Line Pro, gue justru Line Pro belum editing. Jauh banget gue tuh belajar edit, jauh kan. Gue tuh belajar editing tuh autodidak mas. Jadi awalnya gue suka cuman gara-gara ya gue harus ngerjain tugas kampus kan, dan harus ngedit sendiri dong. Gitu ya udah gue belajar dari situ dulu basicnya. Kemudian gue ngerasa kayak gue suka nih. Tapi gue sebenarnya dulu lebih suka ngedirect. Justru gue nulis, dulu tuh nulis, terus directing, terus gue nyiapin kayak storyboard tuh gue suka banget dulu. Terus masuklah ke IVG ini kan sebagai Line Pro. Cuman saat itu memang belum ada editor. Jadi kita masih ganti-gantian lah ngeditnya gitu. Cuman gue lumayan dominan karena gue emang suka. Ya udah gue coba kerjain deh gitu. Akhirnya gue merangkap lah kerjanya gitu. Nah terus seiring berjalannya waktu, gue merasa kayaknya ada beberapa hal yang kayak gue kurang cocok di situ gitu. Nah, jadi waktu masa probation habis, gue memilih untuk gak lanjut sebenarnya gitu. Jadi gue pengen cabut karena gue ada kayak gue pengen S2 deh. Kayaknya gue banyak pengennya lah lagi masa muda kan, umur 23 kalau nggak salah gue tuh lagi banyak pengennya, jadi gue pengen cabut aja gitu. Nah pas gue cabut itu kebetulan tiba-tiba Tim Tuan buka lowongan. Dan di saat itu kan Tim Tuan lagi naik. Top ya. Iya. Gue ngerasa kayak anjir nih kalau gue lewatin kesempatan ini kayaknya sayang. Betul. Terus si Bang Chan juga ngomong ke gue, lo cabut kenapa cabut gini-gini kan, ngasih tahu lah segala macem. Nih Tim Tuan lagi buka, lu mau coba nggak gitu kan. Akhirnya gue bilang coba nggak ya gitu kan. Ya udah deh gue coba aja, gue masukin CV gitu. Ternyata kepanggil interview, kepanggil keterima. Nggak berasa udah 4 tahun tiba-tiba langsung gitu. Dari 2016 ke 2020 terakhir gitu. Terus gue liat-liat nih terakhir nih konten-konten lu kan bareng Bang Chan juga tuh. Itu dia. Ini menariknya sih. Jadi gue udah dari 2020 kan gue cabut tuh sebagai karyawan ya. Gue nggak bilang karyawan, sorry. Kalau di Tim Tuan kita ngomong alumni. Karena kita ngerasa Tim Tuan, gue pribadi ya, gue merasa Tim Tuan tuh sebagai akademi. Karena dari banyak situ, belajar gitu. Jujur ilmu gue 85% itu dari situ. Iya. Gue belajar cutting, color grading semua tuh dari situ. Gitu. Nah, gue 2021 gue cabut, gue freelance dan segala macem. Sempat beberapa kali diajakin untuk join lagi. Waktu itu ada Tim Tuan punya perusahaan juga namanya IKNI. Nah pernah diajak join untuk kesana juga.
Cuman gue emang masih kayak gue pengennya freelance aja lah gitu. Kalau ada kerjaan boleh lah gitu. Jadi beberapa kali gue kerjaan dari tim Tuan gue ambil juga. Oke, partneran lah gitu jadinya lu Ya ya. kadang mereka ada editan yang in-house-nya kewalahan nih. Ternyata mereka lotnya lebih banyak gitu. Akhirnya gue di-hire gue gitu. Nah kemudian kita kan dulu sebelum gue cabut tuh kita punya satu segmen namanya Re-edit. Reaksi Editor Indonesia. Oke. Nah adalah rasa-rasa kangen itu gitu. Jadi di tahun-tahun kemarin, 1 tahun kemarin gue ngomong sama Bang Chan, Bang Reddit adain lagi lah, gue bilang gitu kan. Akhirnya ya udah kita coba dulu aja short form, taruhlah di TikTok, di Instagram dulu, di Reels. Lumayan menyenangkan dan ini juga dipicu sama satu project yaitu gue ngedirect musik video waktu itu. Oke. Jadi gue minta tolong juga sama Bang Chan, Bang boleh nggak di-react di Reddit gitu, gitu kan. Jadi video yang lu direct di react di di situ. Ini video klipnya dari penyanyi namanya Kay Sebastian, boleh dicek di YouTube. Cek link taruh link nanti. Boleh. Terus dari situlah akhirnya udah berjalan setahun nih sekarang Reddit. Oke. Reddit yang baru ini. Gitu. Kita bilangnya reborn lah. Oke, Reddit reborn. Yeah. Oke. Dan yang terakhir ini harusnya ini podcast tayang tanggal berapa? Belum tahu ya. Belum tahu. Tergantung yang ngedit nih. Males nggak nih? Pas kita syuting ini tuh hari besoknya ini pengumuman untuk kita lagi jalan yang namanya Reedit sekolah. Jadi kita react video catatan akhir sekolah anak-anak SMA. Oh gitu. Wah, masuk nih sama sarang editor nih. Nah, itu dia. Nah, jadi kita lagi ngeriak itu dan udah mau pengumuman video terbaiknya siapa gitu. Oke. Gitu. Jadi itu sistemnya lu pooling dulu, lu lihat dulu nih satu-satu. Betul. Atau lu react sekalian ngerekam? Jadi gini, kita buka Google Submit, Google Docs, Google apa sih namanya, Google Form. Itu yang submit 400 video, Pak. Jadi kita harus kurasi sendiri. Gue nonton semua 400 video satu video berapa menit? Paling cepet ya itu 3 menit. 3 menit kali 400. Paling lama setengah jam. Ada Pak. Udah short movie itu mah. Iya, makanya ada yang short movie bentuknya, ada yang musikal, bagus juga. Oh gitu. Iya. Ada yang musikal, ada yang bentuknya short movie, ada yang ya video-video senang-senang biasa kayak gitu. Cuman balik lagi yang mau kita angkat sebenarnya adalah apresiasinya. Bahwa tadi balik lagi kan ya, kayak misalnya kita ngomongin salah satu apa namanya visi dan misinya sarang editor kan, kita pengen anak-anak yang baru, anak-anak baru gitu kan. Iya. Nah, sama Reddit pun punya visi dan misi di mana ini loh calon-calon penerus dunia kreatif Indonesia tuh ini loh mereka gitu. Dan alhamdulillah dari situ banyak yang ngangkat juga jadinya gitu loh. Dan ada beberapa kayak contohnya direkturnya, kemudian editornya gitu. Even walaupun ada beberapa sekolah yang pakai vendor, tapi tetap secara kreativitas murid-murid itu keangkat juga. Oh gitu. Iya, jadi sekolah pakai vendor. Itu mah hal biasa lah ya. Oh, maksudnya sekolahnya itu punya vendor? Enggak, sekolah rata-rata gini, ada beberapa sekolah yang memang mereka pakai vendor, kayak wedding lah. Untuk proyeknya mereka gitu, kayak proyek akhir tahun gitu-gitu. Rata-rata gitu. Cuman yang gue lihat ya rata-rata tetap secara kreatif itu murid tetap terjun langsung. Banyakan ya. Gitu. Cuman emang ada beberapa yang emang ya ngikut vendor aja. Itu ada juga. Itu kadang suka kayak udah cari gampangnya lah gitu. Betul, dan itu bukan sesuatu yang bukan salah atau benar juga sih. Memang ya kemampuan masing-masing aja. Betul. Cuman gue alhamdulillahnya dengan adanya kita reaksi ini jadi kelihatan nih, oh siapa aja. bener, gitu. oh ini bisa diapresiasi nih, oh ini bisa kita lihat nih. Dan kedepannya gue berharapnya kita bertiga ya di Reddit itu berharapnya dengan kita ngeliat ini jadi lebih banyak sekolah yang lihat untuk tahun-tahun berikutnya bisa lebih kreatif semangat lagi gitu ya. Betul. Nah, Reedit ini kan lu bertiga nih. Ya. Yang penggagasnya siapa? Penggagasnya untuk anak sekolah ya maksudnya. Oh, anak sekolah. Jadi gini, kalau untuk anak sekolah tuh sebenarnya Bang Chandra tahun lalu tuh udah pernah bikin dan works banget. Jadi kita ngerasa kayak tahun ini harus bikin lagi deh gitu. Jadi anak sekolah kita adain untuk sesi hampir 2 bulan ya kalau nggak salah. Ya hampir 2 bulan khusus untuk anak sekolah doang. Oh gitu. Iya. Berarti isi kontennya full. Iya. Ngebahas tentang anak sekolah ini. Gitu. Betul. Kita biasanya ngeriak K-pop juga kan, musik K-pop. Itu kemarin ada beberapa yang baru comeback kita lewatin. Oh gitu. Khusus. Iya. Khusus bulan ini khusus untuk itu.
Anjir, berarti biar buat lu yang bingung mau apa, mau ngapain, gimana caranya gitu, lu coba tuh tonton tuh. Itu kayaknya gini, lu nge-react yang lu bahas apa aja? Banyak aspeknya ya, terutama kita balik lagi ke kayak apa ya semua aspek dari pre-production, production, post-production. Kita bahas story-nya pasti. Karena di ketiga orang ini itu punya specialty masing-masing. Oh iya benar ya. Kayak Bang Chan tuh kan dia memang director ya, jadi storytelling, kemudian sinematografi, dia udah hatam lah, Oke lah, ya. writing dan segala macam. Kemudian dari gue editing full secara keseluruhan, ada kerapihan, kemudian kreativitas mereka pakai kayak gimana, audio dan segala macam. Oh sound effect gitu-gitu lu juga sama. Itu ada penilaiannya juga. Kemudian Bani kan VFX banget anaknya kan, jadi kalau ada beberapa penggunaan VFX, AI, 3D itu dia tahu semua. Nah itu yang kita bahas. Jadi kalau emang ada yang menarik kayak wah ini penggunaan AI-nya bagus, tapi misalnya bisa lebih bagus atau gimana kayak gitu-gitu, itu Bani yang bahas. Jadi ada sebagian konten yang lu pakai AI juga. Iya. Gitu, ada beberapa konten yang memang mereka pakai AI. Itu kita kasih tahu, bahas oh ini AI-nya gini. Kemudian kalau ada editing yang menarik itu bisa gue yang bahas. Tapi sebenarnya semua berhak untuk ngasih tahu sih, karena mereka itu semua kan basicnya sama. Iya benar. Editor juga. Cuman ada spesialisasi masing-masing lah gitu ya. Biasanya gitu. Oke. Yang berkesan pas lu ngeliat video, cakep banget nih gitu. Gue lebih ada banget. Jujur ada banget. Lebih ke arah gini sih, bukan berkesan ya, lebih ke arah kayak anjir kenapa waktu sekolah dulu gue gak bikin kayak gini. Karena waktu kita SMA kita ngerasa kayak lah kok skillnya jauh banget nih sama kita gitu ya. Iya. Bener. Tapi kan beda zaman juga ya Pak. Betul. Mohon maaf zaman nih. kita handphone susah. Gitu. Iya. Dulu DSLR udah paling bagus Pak. Betul. Itu juga gak bisa video. Dulu masih zaman apa ya dulu. Gue SMA tuh masih merek boleh sebut sini? Boleh. Bebas ini mah. Masih Canon. Dulu Canonan, DSLR. Tapi jujur Canon zaman itu ya 2018 ke bawah. Itu salah satu kamera yang menurut gue bagus karena foto bagus, video juga bisa. Bagus ya betul. Gitu. Dibanding Nikon ya. Dibanding Nikon karena kendala Nikon sebenarnya ini orang-orang banyak yang nggak tahu nih kayaknya. Karena orang-orang dulu kan jarang pakai Nikon DSLR untuk video kan. Iya. Kendalanya itu kalau lu udah pencet video, lu nggak bisa ganti settingan. Oh gitu? Ya. Baru tahu gue. Jadi lu pencet record nih, udah lu nggak bisa ganti settingan, shutter speed doang yang bisa lu ganti. Itu makanya orang-orang kebanyakan shifting ke Canon. Karena Canon aperture bisa lu setting, shutter speed, ISO itu bisa lu setting pas ngerekam. Betul. Kalau si Nikon nggak bisa. Makanya Nikon khusus di foto untuk DSLR gitu. Gue lumayan lama pakai 500D kalau nggak salah. 500D? 500 500D. apa 550? 550 sorry. 550D. Soalnya 550 setahu gue itu paling oke dah sejuta zamannya. Umat ya. Yes, umat, itu paling bagus. Iya, Apalagi 50. Kalau lu suntik apa software lagi gitu kan. Ada apa sih dulu namanya? Magic Lantern. Iya. Dan dulu ya kita kan budget juga kan, zaman sekolah. Kalau sekarang kan kamera termasuk murah. Betul. Zaman dulu mah gila cuy. 550 aja 7 juta. Iya. Dulu. Kadang gue tuh ya tadi balik lagi ya. Kadang gue tuh membandingkan dengan sekarang kenapa gue kayak gitu ya. Cuma gue mikir dulu gue sekolah juga bikin video kok. Cuman emang lebih jelek aja gitu. Emang alatnya aja terbatas gitu kan. Bener-bener. Sekarang anak SMA juga udah punya lighting godok. Iya. Bagus-bagus. Zaman kita lampu. Kita mah boro-boro. Pakai bohlam sendiri. Iya bohlam ayam. Iya bohlam ayam. Rakit. Anjir. Gitu. Terus pas pertama kali lu dapet anjir gue disuruh ngedit Rewind Indonesia nih. Perasaan lu gimana? Gue nolak 3 kali. Hah? Nolak karena apa? Pasti ada alasannya. Karena gue belum siap. Tahun 2020 itu Bang Chan maksa banget. Gue even di depan semua inisiator ya. Waktu itu ada Andovi Lopez juga dan segala macam. Gue bilang bang gue nggak mau. Karena gue merasa gue belum pantas untuk megang itu. Istilahnya gini, saat itu adalah menurut gue ya Rewind itu karena gue lihat Rewind tahun lalunya kan. Itu yang megang editornya siapa? Andy Garcia. Udah top tier YouTuber tuh ya kan. Apa YouTuber pesulap tuh kan gitu. Jadi gue ngerasa kayaknya nggak bisa deh. Lu nggak pede lah gitu ya. Andi tuh megang tahun 2016 gitu kan. Abis itu kan nggak ada lagi kan. Abis itu ada yang Eric Lim. Abis itu baru yang 2020 ada Chandra. Gitu. Nah itu gue ngerasa kayak belum pantas lah.
lu ngerasa kayak skill gue gak nyampe nih, jangan gue lah. Karena gue nggak pernah megang produksian segede itu. Iya. Gue ngerasa udah tenang tadi bareng-bareng. Gitu, Pressure-nya sebenarnya ya. Oke. Dan gue ditaruh title-nya sama Bang Chan di situ adalah Head of Post Production. Oke, makin beban. Gue harus ngontrol, even gue harus ngontrol beberapa VFX artis yang notabene-nya skillnya jauh di atas gue. Lu ngerasanya begitu, ya kan? Tapi ternyata turn out sih ya jadi teman-teman gue juga anak-anak itu gitu, si Idam sama Rifki Art Studio gitu. Lebih karena itu gue nolak 3 kali. Even kalau lu boleh tanya anak-anak tim tuan yang dulu ya, mereka tahu semua gue nolak 3 kali. Enggak bang, gue nggak mau. Sampai terakhir dia bilang, jadiin ini tugas terakhir lu di tim tuan. Anjir. Wah gue kayak anjir ya juga ya, gue harus bikin kesan nih. Lulus dari tim tuan gue harus punya kesan. Ya udah akhirnya gue yaudah gas. Udah gitu. Iya. Dan chaos. Chaosnya gimana? Ada chaos-chaosnya aja lah. Menurut lu? Menurut gue itu gue selama 1 bulan, kita kan syuting Desember awal sampai tayang tuh Desember akhir. Selama 1 bulan gue tidur cuma 2 jam sehari. Even gue lagi ngedit nih, lagi gini gue bisa tidur. Saking gue udah nggak mau gue ngelepas editan itu gitu. Berarti lu udah ngerasain gimana rasanya jadi Apip? Wah Apip mah gila itu cuy. Monster itu anjir. Gila itu, gue salut. Robot dia, robot kacau, bukan manusia. Kacau. AI itu anak kayaknya. Iya kayaknya. Fix. Gile. Keren. Hari ini punya konsep siang rekam, enggak ding. Pagi kerja, siang kerja, sore kerja. Agak sore ada konsep, ngerekam, malam ngedit, besok upload. Iya. Malam abis ngedit live dulu, main game dulu. Gila, Pip lu gila, Pip. Keren. Gue salut. Bukan 1 orang 2 orang yang ngomong begini, Pip. Gue butuh ketemu secepatnya sih, Pip. Ngeri sih. Kita ngobrol. Gue butuh formula lu tuh gimana sih caranya gitu loh. Gue pengen. Ngeri. Jujur gue pengen banget, Mas, kayak gitu. Cuman ya balik lagi ya. Badan sih. Umur, badan. Izin, umur nih. Gitu. Gila sih memang, jauh sih dibanding kita dulu ya. Yeah. Cuman kalau di gua yang masih membekas di gua sampai saat ini, itu YouTube tahun-tahun itu sih. Karena YouTube tahun-tahun sekarang kebanyakan review gitu-gitu kan. Podcast. Untuk podcast, review, terus untuk yang sharing skill itu jarang banget sekarang. Apalagi di Indonesia ya, di luar sih masih sampai sekarang. Kan kalau di Indonesia itu ya nggak kayak YouTuber dulu lah gitu. Gue sampai jatuhnya, kontennya cakep nih gitu. Orang Indonesia ada yang bisa begini ya. Itu karena YouTube sebenarnya. Iya kan. Kalau sekarang kan konten panjang itu udah jarang yang nonton kan. Banyak kan short di Instagram. Iya. Terus di TikTok gitu. Apalagi sekarang zamannya AI. Bener. Zaman AI kan bener-bener gimana ya, yang dulu kita belajar butuh waktu bertahun-tahun, sekarang langsung pakai AI bisa cuman sedetik 2 detik gitu. Ya memang meskipun lu harus butuh apa ya, skill juga kan untuk prompting gitu kan. Betul, gampang itu juga, betul. Makanya lu bisa ngelihat bedanya kalau misalnya ini orang jago AI tapi baru sama ini orang jago AI tapi udah lama gitu. Betul. Lu sendiri gimana tentang AI ini? Lu ngedukung atau lu di pro atau di cons? Ini menarik lagi. Gue gak mungkin cons. Oh gitu. Gue baru upload 3 konten AI soalnya. Itu gue ngeliat, makanya gue bahas nih. Iya. Kalau gue lebih gini sih, AI itu menurut gue perkembangan zaman. Basically sama kayak gini aja deh. Zamannya ada 2 contoh paling kelihatan ya. Zamannya kamera dari pita pindah ke digital. Oke. Dari zamannya make sense. roll ya, pakai kamera roll, pakai film roll, pindah ke digital. Lu mau sesaklek apa mau pakai pita terus, sedangkan zaman sekarang semua orang udah digital. Betul. Itu satu. Yang kedua adalah ketika perubahan animasi dari 2D jadi 3D. Oke. Itu zaman itu semua animator sangat menolak. Betul. Wah, yang namanya animasi harus digambar. Yes, betul. Gak bisa komputer, gak bisa ini segala Disney pun begitu kan. Iya. Cuman ada salah satu kreator, gue lupa kreator Disney atau kreator siapa ya, gue lupa. Dia ngomong gini, ya kalau lu nggak ngikutin perubahan zaman, ya lu yang kegerus. Betul. Dan nggak ada salahnya untuk ngikuti perubahan zaman. Yes. Gitu. Jadi gue lebih ke arah, karena gue belajar, gue udah pernah kegerus.
Oke. sama wave yang gue Oke. bilang tadi di Ya, awal. ya. Gue udah pernah kayak saklek, gue pengennya editan gue tuh harus banyak VFX-nya dan segala macam. Ternyata shifting konten yang lebih banyak dilihat, konten yang lebih raw, storytelling, lebih apa adanya, Betul. kameranya lebih santai gitu. Nah, gue belajar dari situ bahwa ya sekarang gue harus belajarin AI. Karena gini, temen gue pernah bilang, sekarang lu belajar AI sama nggak belajar AI itu lebih rugian mana gitu. Lu belajar AI, kalau AI nanti tiba-tiba menguasai industri, lu udah ngerti. Betul. Tapi kalau AI nggak menguasai industri, ya lu udah ngerti basicnya. Benar. Ya Lu udah tahu caranya gimana gitu. Dan ditambah dengan skill basic kita, itu jadi high end, jadi sesuatu yang lu yang bisa bagus, gitu, orang lain nggak bisa gitu. bener. Benar. Kalau kata Mas Anjas Mardita, dia bilang gini, yang membunuh kita itu, yang membunuh karir kita itu bukan AI, tapi orang yang menggunakan AI. Jadi saingan kita tuh bukan AI sebenarnya, tapi saingan kita orang yang udah bisa pakai AI. Oh, nah paham. Nah, jadi lu pengen jadi orang itu nggak gitu, orang yang berkembang dengan AI. Gitu. Yes. Jujur sih, gue itu kan mayoritas foto. Ya. Ternyata gue butuh AI juga. Wah, di mana itu? Nanti gue penasaran nih, kan gue selama ini kan video kan. Nah, kalau foto kan something yang lebih bisa lu Photoshop gitu kan. Maksudnya kasarnya bukan merendahkan ya, tapi lebih simple daripada video gitu. Secara editing lebih cepat lah gitu. Nah, itu gimana? Kalau di AI, sesimpel mood board itu jauh lebih gampang sekarang. Oke. Karena gini, kalau misalnya lu foto dari brand, gitu ya, brand datang ke lu, Mas, kita ada produk parfum nih, gitu. Kita mau foto yang eksklusif. Kita pengen itu brandnya itu jadi lebih kelihatan premium. Sesimpel gue nanya AI, gimana caranya bikin brand ini supaya lebih premium, gitu kan? AI nanti ngejabarin, oh ini produk parfum nih, produk parfumnya untuk pria nih gitu kan. Untuk umur sekitar 25 sampai 35 nih. Ini cocoknya backgroundnya hitam gitu-gitu. Dari situ kan kita udah tahu tuh. Oh iya bener juga ya. Berarti kita harus pakai background hitam. Terus kita nanya lagi. Menurut lu lighting yang paling cocok gimana? Gitu. Terus dijabarin lagi sama dia. Nah, di situ ngebantu banget. Meskipun pengumpulan mood boardnya nanti kita kumpulin sendiri gitu kan. Kita kumpulin mood boardnya, kita kumpulin lighting setupnya, at least kita udah dapat dasarnya. Betul. Gitu. Dari sini waktu gue yang harusnya post pro bisa seminggu, jadi cuma 3 hari. Gitu. Benar. Ditambah kadang itu ada budget limit, gitu kan. Kalau misalnya gue nanya lu kan klien gue misalnya gitu kan. Bang Der, lu mau foto apa gitu kan? Budget lu berapa? Wah, gue baru mulai nih, budget gue 20 juta gitu. Tapi gue pengen produksinya bagus gitu. Ya udah, kita akalin pakai AI tadi. Dengan cara apa? Kita foto KV sesuai dengan request. Terus kita editnya pakai AI. Gitu. Jadi fotonya beneran, barangnya beneran, tapi kayak apa ya? Biasanya kan kita di foto ada 3D juga kan? Yang kita foto orang, itu kita pakai AI. Karena apa? Karena budgetnya. Betul. Gitu. Mungkin kalau budgetnya masuk, kita pun pakai full bener-bener produksi gitu kan. Cuman balik lagi UMKM gitu kan. Kadang budget kita terbatas gimana. Dan gue ada pertanyaan lumayan penting di industri kita sebenarnya. Menurut lu, gimana sih caranya kita ngomong ke klien kalau budgetnya itu nggak masuk? Lu jujur aja ngomong sama gua gitu, budget lu berapa gitu. Karena ini yang susah kan di industri kita kan. Susah. Dan jujur gue juga masih meraba sih kalau masalah itu ya. Cuman gue selalu bilang bahwa kalau di gue ya, gue mensiasatinya adalah ya udah gue kurangin elemen biasanya. Let's say gue mau editing sama lu dong di 10 juta all in ya, dia bilang gitu. Oh, gue nggak masuk lagi di gue 10 juta. Mbak, kalau di 10 juta Mbak ada tuh. Ya biasanya kayak Iya, biasanya kan perempuan kan. Misalnya gitu. Misalnya produser lah atau procurement deh. Yang biasa nyari orang kerja gitu. Iya, oke, let's say kayak budgetnya nggak masuk di gue deh gitu. And then gue bilang, tapi kayaknya nggak bisa sama color grading nih. Keluarin dulu color grading. Kemudian berarti 10 juta dapetnya apa aja? Gue listing ini. Lu breakdown lah gitu. Kebutuhan lu apa? Gua nggak bisa deh, mau turun lagi misalnya 8 juta, dapatnya apa aja? Oh ya udah, berarti gua nggak bisa pakai 3D nih, gua keluarin lagi.
Atau gue nggak bisa nih heavy VFX. Oke. Biasanya ringan-ringan aja gitu. Dan biasanya gue balikin lagi, gue tanya lagi, brief lu kayak gimana? Gue lihat dulu. Oke, benar, kita harus tahu juga kesulitan Betul, gitu. kesulitan yang akan kita lewatin tuh kayak gimana. Itu dulu sih. Jadi lebih ke arah ngukur ke diri kitanya dulu nih, worth it nggak buat kita. Gitu. Jadi baru nanti gue bilang ke kliennya, lempar nih worth gue di sini segini. Kalau enggak sorry gue kayak nggak bisa ambil dulu deh, nextnya aja kita gitu. Gue bilang gitu sih biasanya. Tuh, denger tuh. Editor threads ya. Jangan mau dibayar 200.000 ya. Tenaga lu, waktu belajar lu itu penting gitu. Sering banget gua ngeliat di threads Oh aja. kacau. Sering kan lu suka main kan situ kan? Ada aja Pak. Gue lebih ke arah gini sih. Gue bukan apa, lu buka harga gitu, lebih ke arah gini, kasihin ke lu ke depannya. Nanti ke depannya orang akan hanya menghargai lu segitu gitu loh. Betul, Dan betul. lu untuk gini, ketika lu udah pasang satu harga, untuk naik itu sangat susah loh. Untuk lu naikin harga lu, karena orang udah tahu segitu, otomatis mereka akan cari yang lain. Kecuali lu terkenal ya. Iya, itu ya. Kalau terkenal orang udah tahu lu siapa, itu kan nggak mungkin mereka nawar harga lu gitu Bener, kan. karena mereka biasanya datang, mereka datang itu untuk style. Jadi kayak stylenya si editor ini emang kayak gini nih, gue butuh dia nih gitu. Ya udah akhirnya ke dia gitu. Contoh kayak misalnya gue mau ke lu karena lu suka ada VFX-nya gitu-gitu. Kayak gerakan lu lebih dinamis nih, apa segala macam, kamera movement digital lebih bagus gitu. Story lu lebih cakep nih gitu. Kayaknya gue prefer lu deh gitu. Betul. Oke. Jadi harus punya keunggulan juga sebelum kita terjun gitu ya. Betul, ciri khas. Kalau bahasa ininya unique selling point. Betul. Kita harus punya itu. Betul. Ya. Nah, unique selling point lu itu apa? Aduh, itu biasanya bisa nilai orang lain lagi. Betul. Iya. Tapi kan biasanya kita tahu nih. Iya. Gue biasanya suka yang begini gitu. Rata-rata kalau klien datang ke gue itu karena gue orang yang bisa ngakalin digital. Maksudnya? Jadi gini, mereka syuting kayak contoh salah satunya adalah TikTok Replay. Itu syutingnya 80% still kameranya. Oke. Tapi semua gue gerakin di digital. Oh gitu. Iya, karena syutingnya emang pakai itu 6K atau 4K ya gue lupa. Kalau main gede lah, outputnya cuma Full HD. Oke. Jadi banyak lah gitu ya space-nya. Mau main gimana juga santai gitu. Dan gue salah satu yang editor yang bisa lah untuk bikin gini. Semua orang mungkin bisa, tapi bikin yang enak dilihat itu loh. Betul. Karena rasa kan. Betul. Itu yang susah. Itu yang susah juga dari AI itu. Taste-nya itu nggak ada. Itu nah, susah banget. Sorry nih gue potong karena tiba-tiba muncul di pikiran gue nih. Gas. Itu salah satu yang ngebedain antara lu AI tapi lu editor atau produser. Betul. Sama lu AI tapi nggak ngerti apa-apa. Betul. Nah, taste-nya itu jauh banget bedanya. Kalau gue lihat ya. Iya. Karena bikin AI gampang kayak yang tadi gue bilang, gue ngobrol juga langsung dikasih tahu gitu kan. Apalagi video lu tinggal ngomong aja, gue mau orang berantem, jadi gitu loh. Cuman kan kita nggak tahu orang berantem, scene keduanya mau ngapain gitu kan. Next move-nya apa, kamera mau bergerak seperti apa, lu butuh misalnya let's say gue pengennya nih scene-nya itu adalah berantem, tapi kayak lagi ngeledek. Oke. Ya kan, itu kan berarti kan kamera harus lebih floating, pelan-pelan, lebih lucu-lucu. Dibandingkan kalau kita nggak ngeprom dengan benar, kita tahu kita maunya ekspresinya apa. mau gimana. Betul, ya udah berantem aja, cepet kameranya segala macam, pasti kayak gitu. Jadi, berarti untuk belajar AI di video, lu juga harus tahu basicnya. Betul, seperti yang gue bilang tadi. Makanya ketika kita sudah, karena kita kan udah ngerti basic ya. Jadi ketika emang industrinya bergerak ke arah AI, ya kita punya basic dan punya AI. Jadi lebih unggul ya. Betul, kalaupun emang gak bergerak ke AI, ya kita udah punya basic sampai aja gitu. Kita udah paham lah gitu, harus gimananya gitu. Betul, sedangkan kalau anak-anak sekarang yang baru mau mulai, yang gue takutkan adalah mereka, pakai AI aja, gue belajar AI-nya doang aja. Bener. Terus mereka gak ngerti basic, mereka gak ngerti kamera movement gitu-gitu, penulisan, kemudian mereka gak ngerti lensa yang dipakai. Betul, even sinematografi itu kan something yang lighting, kamera movement dan segala macam itu kan bukan sekedar bagus. Oke, iya benar. Nah, itu yang harus dipelajarin gitu. Jadi buat yang mau baru mulai itu penting. Berarti tetap harus belajar basic lighting, kamera movement, sinematografi gitu. Bukan asal bagus doang atau kalian lihat reference dari dari orang lain, dari konten kreator luar terutama ya. Kadang orang tuh kayak gitu kan, wah ini bagus nih shotnya, biru. Terus mereka
scene-scene sedih gitu. Cuman lagunya lagu jedak-jeduk gitu. iya, gak nyambung dong. Iya benar-benar karena nggak ada basicnya tadi Betul. gitu. Pemahaman untuk scene ini bagusnya diapain sih gitu ya. Itu balik lagi taste-nya sih. Karena gue pernah ketemu waktu freelance bareng, foto ya, Iya. untuk corporate. Oke. Tapi fotonya isinya Dutch angle. Gila. Yang menurut dia ini sinematik nih gitu. Padahal kan corporate itu nggak butuh hal begitu kan. Yang mereka lihat foto gua ya harus bagus, straight proper, to the point formal, gitu. Iya. Nggak butuh yang namanya Dutch angle, pakai art gitu-gitu. Itu di klien di komplain sama klien. Iyalah. Ya kita kan nggak enak gitu kan. Kita miring nih gitu itu. kan. Nah itu karena pas kita cari tahu kenapa, ternyata memang dia referensinya itu film. Ya kan beda gitu kan. Dari situ akhirnya kita mutusin, oh berarti nextnya kalau misalnya ada hiring lagi, kita harus tahu dulu nih portonya sebagus apa dan sebener apa gitu. Karena kadang banyak ada yang pakai porto orang minjem gitu. Susah tuh. Pernah nggak lu nemu gitu? Ada lagi. Ada. Gue lebih kayak gini sih. Ini gue pernah hire satu offline editor. Gue ngeliat cuttingnya bagus segala macam. Ternyata gue kira lu offline ya? Iya bang, gue offline. Ternyata pas gue lihat dia offline gitu kan, gue coba kerjain. Kok nggak sebagus yang itu gitu. Ternyata kok beda gitu. Iya, ternyata di situ cuma asisten. Oh gitu. Jadi fine cut-nya bukan dia rough cut doang. Oke. Bedanya rough cut sama fine cut itu gimana sih? Rough cut tuh dia cuman kayak gini. Let's say, di shot ini segini yang mau gue pakai, udah dia potong kasar aja, taruh gitu, taruh susun doang. Oke. Belum ada kayak speed ramping, Oke. Kemudian ada yang let's say, ini ternyata cuttingnya kurang harus dicepetin, terus komposisi juga. Misalnya, ternyata ini gue butuh lebih zoom, ini enggak, ini harus ada digital movement dan segala macam. Itu di offline. Tapi kalau kayak digital movement sebenarnya atau transition itu bisa masuk online juga sebenarnya. Oke. Cuma kalau gue biasanya pakai di offline. Di offline-nya. Tapi guide. Oke. Jadi let's say gue mau ada digital zoom, gue kasar dulu aja di offline gitu. Nanti si online-nya yang benerin nanti gitu. Lagi. Oke. Sebenarnya online-nya gue juga sih. Oke. Jadi gue akan recreate lagi tapi di After Effects biasanya. Nah kalau misalnya beda orang. Kalau beda orang good luck. Gimana caranya lu? Udah gue itu offline kalau gue beda orang biasanya offline-nya selapih mungkin. Oke. Jadi semua gerakan kayak digital movement itu gue beneran bikin. Di fine tune-nya lu udah bikin duluan gitu. Easy ease-nya bagus. Flow-nya bagus semua jadi rapih. Si online editor tinggal kalau kayak digital movement itu kan mereka recreate kan. Mereka harus bikin ulang kan. Gitu. Begitu. Gue pikir lu bakal ngasih notes gitu. Next harus gini, harus gitu. Gue sih kalau gue rata-rata kerja sama yang udah ngerti ya. Jadi mereka akan ya udah kalau kayak digital movement pasti mereka akan buat sendiri lagi dari ulang. Buat sendirinya itu gimana? Iya, mereka, benar-benar di reset lagi terus lu dia nge-zoom lagi ulang gitu. Karena gini, rata-rata kalau di komersial digital komersial itu rata-rata setelah offline lock, picture lock lempar ke colorist dulu. Oke. Kalau lempar ke colorist itu kan harus nol. Semuanya harus dihilangin, efek hilang, durasi juga balik ke normal dan segala macam. Baru nanti dari situ masuk ke VFX dan segala macam. VFX kan berarti kan mulai dari nol lagi. Gitu. Karena udah di reset di color tadi. Betul. Nah, tapi itu akan dapat project dari gue, project Premiere dan mereka bisa tinggal replace dari situ atau mereka tinggal ikutin keyframe-nya. Oke. Itu enaknya Premiere sih. Iya. Lu pakai apa? Premiere. Full. Pernah masih. coba DaVinci atau yang lain? Pernah tapi belum. Gue jujur pengen banget belajar DaVinci karena gue pengen color grading-nya. Karena kan lebih advance ya color grading-nya. Cuman belum ada waktunya sih segitunya. Karena kayaknya gue butuh waktu sebulan. Iya untuk belajar bener. Karena shortcutnya beda. Nah itu nunggu keuangan bagus lu. Lagi kurang bagus. Sekarang bisa lah. Habis ini rame. Amin. Terus waktu perpindahan nih kan YouTube kan 916 YouTube kan 169. Iya. Pas lu pindah ke TikTok kan jadi 916. Kesulitan lu di mana? Aduh gue lupa lagi masa-masa itu. Iya. Ada masa gue inget banget ada masa-masa anjing semua vertikal. Anjir headroomnya gede banget gitu. Ada kayak gitu. Apa tuh? Lupa lagi. Yang paling lu ini deh sekarang aja deh yang lu ngerasa kayak lu kalau shoot 16:9 harus mikirin ini nih gitu. Oh justru gue inget. Justru gue saat itu happy. Kenapa?
something new, something lebih padat. Gue senengnya itu. Dan di saat-saat transisi itu kalau nggak salah, saya ingat gue lagi main sama itu 2000 berapa ya Pak ya? Gue lupa lagi. Gue juga nggak ngeh lagi. 23, 22 lah. Iya kan, 23, 22 kan. Nah itu gue lagi main sama Yuda Alpha Works. Oh gitu. Yuda kan, Yuda itu dia BA-nya Lumix. Lumix kan ada open gate. Jadi gue kalau syuting sama dia, itu selalu pakai open gate Pak. Oke. Jadi itu satu kamera yang waktu itu pakai GH5, nggak usah lupa gue. Open gate ya GH5. GH dari GH udah bisa open gate ya. Nah itu syuting satu bisa buat outputnya banyak. Iya. Nah itu salah satu keunggulannya Lumix ya menurut gue ya. Lu pernah nggak pas nge-shoot terus lu ngerasa kayak pas ngedit lu ngerasa kayak wah ini shootnya harusnya begini nih gitu. Pas open gate. Oh pas open gate. Gue sih kan gini, ini menarik. Karena gue basic editor, gue cuma butuh gini, lebarin aja, nanti gue yang ngatur. Gue selalu kayak gitu. Kayak lebih aman lah ya, betul. shoot aman. Nah kadang-kadang kameramen atau kru itu pasti nanya, bang ini bocor, udah ntar gue hilang, gampang gitu. Shotnya kan still kan kebanyakan, gue banyak kan shot still biasanya. Udah gampang, ntar gue hilangin di editing gitu. Karena otak gue editing banget nih, jujur ya basically ya, di saat ini, di tahap sekarang, gue gak ngerti lighting, gak ngerti kamera. Oh gitu? Ya. Oh. Karena gue udah sehitungannya dari 2016 full. Sorry, dari 2000, let's say 2021 lah ya gue freelance. Itu berarti udah 6 tahun. Itu gue full editing. Gue gak pernah megang kamera lagi. Bener-bener ngedit aja? Iya, gue gak ngambil job kamera, gue gak pegang lagi. Dulu gue waktu masih di Tim Tuan, gue masih pegang kamera. Karena ya kepentingan, kebutuhan. Ada hal yang lu harus lah gitu ya. Cuman setelah itu, gue udah gak pegang kamera lagi. Even dulu gue ada A7S Sony itu gak kepake sampai jamuran, jual akhirnya tahun lalu. Terus gak pernah megang kamera lagi, sama gue gak ngerti nyeting lighting. Gitu. Iya, karena di otak gue semua bisa di-editing kok. Oke, karena lu udah mindset editor lah. Betul. Gitu ya. Jadi kayak lighting gue tuh dulu syuting ya, kalau syuting sendiri ya, kalau ada brand masuk ke gue, gue syuting sendiri, gue astrada, asal terang gambar ada gitu. Nanti lu fix lah gitu. Betul, yang penting ada gambar, nanti lighting di editing gue tambahin lagi, gue kasih fill light, gue bikinin kasih tambahin atmosfer warna dan segala macam kayak gitu. Itu tuh aman. Ditambah sekarang ada Iya anjir. Lu bisa bikin relight gitu, lu bikin lighting sendiri, jatuhnya kemana? Even Pak, ya, konten terakhir gue 3 biji, gue gak ada yang syuting. Hah? Talking head gue semua AI. Pakai AI? Nah, bisa segitunya gitu. Canggih ya sekarang ya. Gila. Tapi bukan berarti gimana ya? Tetap gue pengen syuting sih. Memang autentifikasinya beda. Dan AI ya kerasa banget AI-nya gitu. Betul. Even ada beberapa orang yang bisa, tapi pertanyaan gue, bisa nggak lu selamanya konsisten kayak gitu? AI itu yang masih kita pertanyakan sampai hari ini adalah konsistensinya. Benar. Ya itu balik lagi ke yang tadi gue bilang ya. Betul. Semakin lu profesional ya semakin lu tahu gimana cara memanfaatkan si AI ini gitu kan. Gue berani full AI karena memang yang endorsement yang masuk adalah AI. Ya udah gue sikat aja AI semua gitu, dan alhamdulillahnya klien gak ada masalah dengan itu. Mereka proof aja, cuman bahkan dari 3 konten ini terakhir mereka by the way ini Dreamina AI namanya. Nah itu yang CapCut itu CapCut ya, Dreamina AI by CapCut. Nah itu dia gue banyak kan revisinya justru nih logonya salah, nih tulisannya salah gitu. Mereka nggak ngerevisi ini AI-nya jelek gitu, enggak. Justru mereka kayak seneng, bahkan gue pakai nih AI-nya full satu video gitu, gue pakai buat generate gue talking head dan segala macam. Karena itu kan membuktikan bahwa sepowerful itu AI bisa digunakan. Dan tergantung sejago apa juga lu nge-prompt kan. Jujur iya. Iyalah. Karena gue gak sekali, kalau yang talking head ya, itu gue gak sekali prompt. Iya makanya, jadi misalnya kita dikasih AI yang sama pun belum tentu hasil gue sama gitu kan. Jujur iya. Iya. Itu benar. Dan memang gak bisa dibikin, gampang pakai AI mah. Iya, enggak. Makanya industri juga kan, tadi awalnya itu gue skeptis sama AI. Awalnya itu gue kayak, wah kacau nih AI nih bikin kerjaan gue jadi rusak nih gitu. Itu 2 bulan 3 bulan pertama gue udah sempet stres gitu. Wah kerjaan gue nggak ada nih, digantiin AI nih. Gue ngeliat VFX juga, ini udah nggak perlu VFX lagi. Iya benar. Dan ternyata
justru kita malah bisa memanfaatkan itu gitu kan. Kita bisa pakai itu untuk pekerjaan kita, memudahkan. Ya memang jadinya yang harusnya lu butuh VFX artis jadi berkurang sekarang VFX artis gitu kan. Cuman tetap aja kan VFX artis juga nggak mati. Iya. Ya kan? Bahkan ada beberapa yang mereka menambah ilmu mereka dengan AI. Betul. Contoh kayak misalnya, wah ini gua ngerender, kalau gua render manual bisa berapa jam ini gitu kan. Farm segala macam. Akhirnya mereka, gue tahu beberapa VFX artis dari luar, dari Hong Kong sama Vietnam. Mereka udah pakai kayak gitu caranya Pak. Jadi 3D mereka bikin, gerakannya dibikin, abis itu sama mereka di AI. Iya itu yang maksud gue tuh. Iya. Jadi kan lu jadi bukan apa ya, bukan lu lebih dimudahkan doang, tapi waktu lu juga jadi lebih banyak untuk hal lain gitu kan. Tapi kalau ngomongin budget, enggak juga loh Pak. Enggak lebih murah kalau budget. Harusnya enggak ya? Harusnya enggak. Sama aja, cuma beda alokasi. Betul. Karena credits tuh ditambah bayar. In this economy, Indonesia, dolar, aduh gue kerasa banget. Karena awal pertama kali gue main AI itu masih kayak ada yang free-nya gitu-gitu. Subscription masih 300.000. Terus baru kemarin gue subscribe jadi 600.000. Ditambah. Berasa belum editing softwarenya gitu. Makanya gue kalau lagi di endorse itu gue lumayan seneng karena mereka ngasih free credits kan. Oh iya benar. Oh oke. Bisa dipakai nih. Yes, gue jadi bisa nyoba hal-hal baru kan. Oh ini workflow gue gini. Ada tips nggak nih buat teman-teman? Apa nih? Yang mau apa? Yang mau jualan jasa. Jualan jasa. Katanya kan editor mah susah kerja. Hal pertama adalah gini, rapihin diri lo dulu. Rapihin diri lo dengan cara, ya tadi lo harus tahu dulu unique selling point lo apa. Kemudian lo harus tahu ranah lo tuh di mana. Let's say ada orang yang emang khusus untuk bikin kompro, ada orang yang khusus untuk bikin wedding, ada orang yang khusus untuk bikin channel YouTube. Tapi menurut gue lu harus punya spesialis masing-masing ini. Satu. Tapi lu harus generalis juga. Jadi generalis tapi tetap ada satu yang nonjol. Jadi lu harus bisa semuanya karena kita nggak pernah tahu namanya kerjaan tuh datang bisa macam-macam bentuk. Gitu. Jadi kalau lu bisa palu gada gitu. Lu bisa generate podcast ya lu bikin, lu pelajarin itu gitu loh. Kalau ada kesempatan lu pelajarin semuanya. Jangan merasa kayak gue mah editor berkelas, gue idealis gitu. Gue YouTube dong. Ini berarti lu nyeritain diri lu sendiri sebenarnya. Pengalaman pribadi ya. Karena dulu gue gitu lah. Sama kita lah. Kayaknya kita semua deh. Iya. Kita semua ada di posisi begitu gitu. Betul. Ini salah satu efek dari karena gue lulusan Tim Tuan kali ya. Tim Tuan dulu salah satu channel YouTube yang sinematik banget zaman dulu itu kan. Yes, benar. Paling ya istilahnya kiblatnya konten creator sinematik tuh dulu Tim Tuan. Ke situ, yes. Jadi ya itu idealisme gue dan gue sadarin bahwa akhirnya pas terjun ke industri, ternyata nggak bisa, gue cuma bisa satu nih. Karena kerjaan yang masuk kayak tiba-tiba nyuruh gue bikin 3D, nggak bisa. Nah kalaupun emang kalian nggak bisa, coba cari temen yang bisa. Oh jadi partneran. Betul. Nah jadi pelajarin juga workflow dan segala macem biar lebih ke arah gini. Kalau ada kerjaan jangan dilepas. Kita tetap handle tapi cari bantuan. Gitu. Sama ya jangan jangan saklek. Gue udah pernah saklek, nggak mau berkembang, nggak mau belajar hal-hal baru. Nah itu yang bikin lu kegerus sama orang-orang baru, sama teknologi baru. Ada AI pelajarin, ada perkembangan tipe konten pelajarin, ada perkembangan tipe editing pelajarin. Itu semua harus ikutin hype lah ya, go with the flow. Betul, riding the wave lah. Betul. Otherwise ya lu kegulung sama ombak gitu loh. Yes. Contoh sih kayak misalnya lu fotografer makanan terus makanan bisa digantiin AI, mati dong kalau lu nggak belajar yang lain. Betul, gitu kan? Ya kayak gitu. Benar. Ini ada pertanyaan dari teman-teman nih. Netizen terbaik nih. Goks. Bang, katanya 2 Genji habis ketemu. Eriko Lim dan Chandra Liao. Bisa komentar nggak Anda? Komentar saya ya mari kita tunggu bersama perkembangannya ada apa dan gue nggak bilang akan ada ya, cuman gue nggak tahu mau gimana gitu. Cuman emang yang gue rasakan tuh pertemuan gokil sih. Oke, ini bakal jadi collaboration terspektakuler sepanjang masa nih kayaknya nih. Nggak tahu sih. Tapi saat duduk bersama 2 orang itu ya, yang gue rasakan auranya tuh kayak
Ya kan lu udah pernah ketemu dua-duanya kan? Iya. Enggak, cuman kondisi duduk kemarin. Itu gue ngerasa kayak Kakashi bertemu sama Pen Akatsuki. Waduh, petir-petir anjir. Awan gelap nih ngumpul ya. Gila. Itu sih. Ya Pokoknya lihat nanti lah. doain yang terbaik lah. Anjir kayak mau nikah ya. Kayak mau nikah. Lu pantau ya. Lu pantau terus nih Instagramnya. Tadi gue udah nanya kan. Tadi ternyata ada yang nanya nih shifting antara 16.9 dan 9.16 tadi udah kita bahas. Nah, nextnya bagaimana Bang Dery menyikapi tantangan algoritma sentris? Lebih fokus ke algoritma sehingga FYP dibanding visual sentris, mengutamakan visual dibanding algoritma. Jadi lu yang mana nih? Lu lebih baik kekeh dengan idealis lu atau lu ngikutin apa yang lagi ngetren gitu? Jujur dulu gue punya satu formula yang namanya quantity over quality. Oke. Jadi kalau dan works banget dulu mah. Iya, masalahnya sekarang udah berantakan banget. Udah nggak bisa itu pakai itu tuh udah nggak bisa menurut gue. Jadi dulu tuh gue ngerasa kayak let's say dalam seminggu kita 5 kali bikin konten. Nah 2-nya harus kualitas yang emang kita banget. 3-nya kuantitas yang ngikutin tren. Dan simpel-simpel aja. Yang penting ikut tren. Apa lagu yang lagi hype naik, ya. Atau dance yang lagi hype atau editing lagi hype, itu ikutin aja. Bikin aja gitu. Nah, cuman kalau di saat tahun-tahun ini ya sekarang ini tuh udah nggak work sih menurut gue kayak gitu. Sekarang tuh lebih kayak gini. Tahun-tahun ini tuh lu nggak bisa bikin sesuatu yang nanggung. Kalau lu mau bagus harus bagus banget, baru bisa naik. Kalau lu mau jelek harus jelek banget sampai orang tuh ngejelek-jelekin. Jadi omongan gitu. Jadi gak bisa bikin yang nanggung-nanggung kayak yaudah yang penting ada gitu, udah gak bisa menurut gue. Jadi harus bikin sesuatu yang pertama relate dulu sih sebenarnya. Relate dulu sama orang, terus baru bikin yang beda. Berarti lu tetap harus ngecek audiens lu ya? Jujur ya, karena beda-beda audiens. Kadang ada beberapa yang disuguhin dengan yaudah gue ngikutin tren saja deh, ngikutin algoritma, gak kena. Karena mereka bukan followers yang following kita karena mau. Karena memang mereka tuh dari dulu udah suka nih sama ini gitu. Sedangkan ada followers yang followers cepat lah gitu istilahnya gitu. Istilahnya hot followers lah gitu. Yang lagi swipe, cakep nih, like, follow. Udah. Tiba-tiba kalau udah gak sesuai di unfollow lagi kayak gitu. Ada kayak gitu tipenya. Nah itu yang suka sama algoritma. Nah, tergantung kita lihat dulu nih followers gue. Kebetulan kalau gue pribadi followers lama semua. Karena emang gue stuck di 20-an following gue. Followers gue masih 29.000. 9 tuh baru naik. Dari edit kemarin. Oh gitu. Gue tadi stuck di 27.000. Oh, ini 2.000 lumayan. Alhamdulillah 2 bulan gue naik segitu. Gue harus konsisten aja sih sebenernya. Lu tipikal orang yang mikirin, views gue dikit nih, atau ya udahlah, yang penting gue konten gitu. Ya udah sih, gue yang penting. Iya, nggak terlalu dipikirin ya, karena jadi stres. Iya, dulu gue mikirin. Oh iya. Wah kalau nggak bagus gue take down. Masa? Lu kayak gitu. Sampai segitunya? Sampai segitunya. Anjir. Sampai gue hide kalau ini nggak perform gue hide gue edit ulang. Alasan? Perfeksionis aja, sok-sokan. Idealis lagi, balik lagi tadi. Sok-sok perfeksionis aja dulu. Gue ngerasa kayak, dulu gue editor tim tuan, masa gue ngedit jelek gitu. Nah itu yang beban yang gue bebankan ke diri sendiri, padahal enggak juga. Padahal orang nggak mikir begitu. Sumpah enggak. Ya udah bikin aja gitu. Malah kadang ada yang follow lu itu karena ini Bang Dery nih. Gitu. Iya, sekedar itu. Gue suka nih konten-kontennya dia nih gitu. Padahal nggak peduli konten lu mau jelek mau bagus, karena dia udah suka pribadi lu ya udah gitu kan. Bener. Gitu. Pertanyaan terakhir. Boleh. Ini lebih ke last topic sih. Menarik. Gimana awal mula proses mulai project kompetisi catatan akhir sekolah? Ini kita tadi udah bahas, tapi awal mulanya gimana? Oke, awal mulanya. Sebenarnya gini, berawalnya dari tadi. Sebenarnya tahun lalu itu gue sama Bani Adil itu belum balik ke Reddit. Oh belum? Bukan tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Itu Bang Chan ngerjain sendiri. Oh gitu. Dia sendirian bikin catatan akhir sekolah ini. Dan worksnya banget. Se-work itu karena gini, ketika kita bawa nama sekolah, otomatis nama daerah keangkat. Ketika nama daerah keangkat, otomatis banyak lah yang keangkat jadinya. Banyak, betul. Kita bisa angkat nama daerah terutama terus nama kota, kemudian ada yang nama provinsi dan segala macam. Kemudian ketika kita angkat nama sekolah tuh alumni semua juga nonton. Jadi suatu kebanggaan juga lah buat mereka gitu. Dan itu works. Nah di tahun ini
ternyata saat itu sebenarnya kita belum kepikiran mau bikin. Ternyata ada yang submit duluan. Oh gitu. Di DM kalau nggak salah ya. Gue lupa. Ini produser Yatim Tuan yang ngasih tahu. Jadi di submit di DM atau nggak salah. Terus saya lihat, wah keren banget dia bikin. Itu yang kita react pertama. Yang sekolah apa lupa lagi gue. Itu pokoknya yang kita react pertama. Itu bagus banget. Dan kita ngerasa kayak, apa kita open submit lagi aja? Coba aja open. Pas di open, pertama submit itu sampai 60 apa 100 gitu. Banyak banget nih yang submit, gue bilang gitu kan. 60, lumayan juga. Iya, kita buka aja sampai tanggal berapa gitu. Nah akhirnya sampai tanggal segitu sampailah di 400-an. Itu ada ini gak sih, ada kayak tiap hari apa lo? Oh ada jadwal. Oke. Seminggu tuh satu sekolah 2 kali, jadi Rabu sama Jumat tuh kita upload. Jadi sebenarnya gini, tadinya kita kan Reddit itu sebenarnya konten panjang di YouTube. Cuma kita ngerasa kayaknya harus ada yang pendeknya nih gitu. Iya, dan kita ngerasa di YouTube tuh kayaknya lagi nggak fit deh viewsnya untuk video-video panjang kayak tipe reaksi. Ya nggak kayak dulu lah gitu, beda banget. Semua pengennya podcast kan segala macam. Ya udah kita daripada kita capek di YouTube tapi range-nya nggak sejauh itu, kita bikinnya pendek aja. Kita bisa lempar ke 3 platform langsung ya kan. Iya benar. Instagram, TikTok, YouTube, Shorts gitu kan. Ya udah kita bikin yang lebih pendek, lebih enak ngeditnya, lebih cepet. Akhirnya kita potong jadi 2 bagian. Oke. Gitu. Jadi kita nge-react pun part 1 part 2 gitu. Betul. Kita nge-react jadi lebih cepet. Iya. Yang tadi kita nge-react bisa sampai 1 jam, ya udah kita react cuma 20 menit. Dipotong jadi video 2 menit gitu. Bisa kayak gitu. Jadi lebih enak. Itu ada scripting juga? Enggak. Oh enggak? Scripting enggak ada. Oh. Jadi benar-benar spontan aja gitu. Even rata-rata Chandra sama Bani itu belum lihat videonya. Oh. Yang kurasi gua. Oke. Sama produser. Oke. Kita yang nontonin, ini bagus. Mereka nggak tahu. Mereka sengaja. Biar ekspresinya. Betul, biar real. Ditambah ya apa namanya? Ya biar real itu sama lebih apa ya? Ya penilaiannya jadi lebih murni lah. Betul. Karena first time lihat. Kalau misalnya udah lihat kan lu bisa mikir, ini kayaknya gini, kayaknya gitu ya. Kalau gue kan pas lagi gue lihat itu gue langsung nilai. Jadi gue udah tahu, ini apa. Yang bakal lu bahas apa nih gitu. Betul, kalau gue kayak gitu. Kasian juga yang 2. Justru dadakan nih. Justru kadang tuh gue malah pengen gak mau lihat. Oh iya. Jadi gini, beberapa kayak konten K-pop ya, itu kan editannya bagus banget kan. Karena gue lihat teasernya, teasernya bagus banget nih, gue nggak mau lihat. Jadi kita tiga belum ada yang lihat. Terus kadang ini bagus, tahu sampai tengah zong. Kok gitu? Ya ada yang kayak gitu. Ada yang tiba-tiba editannya kayak belum jadi gitu kayak gitu. Suka ada kayak gitunya. Itu lu bahas tetap kita bahas. Oh iya. Cuma kita kurasi. Pernah nggak sih ada yang komplain? Kalau yang K-pop ya. Kalau sekolah kan mereka yang itu ada aja. Oh iya. Netizen mah ada aja. Oke. Mau karena kita senetral apapun tetap aja ada aja sih yang kayak gitu. Ya, dan otak orang kita nggak bisa kontrol memang. Betul. Omong orang kita nggak bisa kontrol. Tapi kan kita balik lagi, ini reaksi editor. Makanya kita kalau dulu yang konten panjang itu ada disclaimer di depannya. Kalau ini tuh cuman semuanya pendapat kita, semuanya reaksi kita dan segala macam. Jadi segala bentuk itu ya semua pendapat dari kita. Kedepannya, lu mau ngerjain apa? Gue mau full konten. Mau full konten? Iya. Klien mohon maaf. Gak. Gue ada beberapa temen dan tim juga. Jadi klien mau masuk aja, nanti gue oper paling gitu. Cuman gue emang mau full konten ya, bismillah. Berarti lu mau fokus lagi untuk naikin Instagram. Betul. Atau self branding. Banyak. Instagram dulu. Fokus di Instagram dulu sekarang. TikTok nyambi sih, ngikut aja. Oke. Gitu. Karena memang algoritma juga beda sih, Instagram sama TikTok. Jujur gue kalau ke TikTok lebih ke arah TikTok tuh udah kayak lautan lepas. Lo lempar aja udah. Naik gak naik. Lebih kemana? Gitu. Edukasi kah atau hiburan kah gitu konten lu nanti? Jujur edukasi udah pernah. Gak works amat buat gue. Buat lu. Gue lebih ke arah ini sih, mengontenin ke pribadian aja sih. Lu ke diri gue sendiri. Contoh? Ada beberapa hal yang gak nih bocoran ya buat teman-teman ya. Ada beberapa yang gak gue ceritakan. Salah satunya gini, ini salah satu keresahan pribadi sih. Dan masalah pribadi juga diambil. Biasa mereka suka main-main memang. Dan masalah pribadi juga. Jadi gue sama anak gue itu gak tinggal bareng. Anak gue tinggal di Medan, gue tinggal di sini. Itu yang mau gue angkat. Jadi konten dimana gue sama anak gue konten bareng. Oh tapi gitu jarak bisa ya? jauh. Oh. Gue mau bikin satu hashtag namanya LDF. LDF. Long Distance Fatherhood. Nah, yang mau gue angkat gimana caranya gue ngedirect dia dari jauh
Kita di dalam satu konten yang sama. Either pakai, nah ini ditambah pakai AI lagi. Oke. Buat brand-brand AI kalau mau masuk nih, ini kesempatan kalian nih. Gas. Jadi satu konsep yang belum ada yang bikin nih, baru mau gue bikin nih gitu. Jadi ya itu yang mau gue angkat. Karena gue tinggal jauh sama anak gue. Gue kerja di sini, anak gue sekolah di sana. Umur? 8 tahun, baru ulang Bisa tahun. di direct? Bisa lah. Anak gue udah jago. Oke. Turunan bapaknya. Kita penasaran nih. Iya, itu yang mau gue angkat sih salah satunya. Yang so far yang kepikiran itu sama. Ya paling reaction gue tetap ada beberapa. Jadi gini, sebenarnya sebelum ada Reddit, gue tuh dulu udah pengen bikin konten reaction. Cuman K-pop full gitu. Cuman akhirnya Reddit terjadi duluan, ya udah konten-konten K-pop kita tuangin di Reddit aja sekalian gitu. Oh gitu. Iya. Jadi satu lah gitu ya. Nah itu bisa sambil konten edukasi, editing dan segala macam. Itu bisa disambiin bareng gitu. Berarti udah fix lu bakal balik lagi ke tim Tuan? Gue di Tim Tuan sekarang bukan SN. Kalau dulu kan kasarnya karyawan. Kalau sekarang lebih ke partner kerja gitu kan. Makanya lu jadi collab lagi sama mereka. Dan lu bakal bikin konten tantangan buat diri lu sendiri. Gimana caranya bikin video LDF ini. Long distance fatherhood. Ini gue belum cerita di mana-mana nih, baru di sini. Baru di sini nih. Ini jadi, podcast keluar nanti fresh. Udah fix gitu ya. Udah, terima kasih banyak udah mau datang. Gue yang thank you sudah diundang. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya, kita nggak tahu kapan ya kan. Mungkin beliau udah jadi sukses dan terkenal, kita nggak tahu. Amin. Dan sampai ketemu minggu depan.